Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan boleh memimpin dan menolong setiap kami di dalam melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam kitab Mazmur nomor 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Namun malam hari ini kita akan bahas ayat yang kedua dengan berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu apa yang kita cari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sungguh banyak sekali kita temui bahwa saat-saat ini terdapat di mana-mana bahwa banyak perkara yang dicari-cari oleh manusia di dunia ini. Apa yang dicari itulah yang dianggap sangat menentukan kebahagiaan hidup mereka. Ada banyak orang menginginkan hidup yang bahagia. Namun apa yang mereka dapatkan justru kebalikanlah yang mereka dapatkan, yaitu kekecewaan dan kegagalan yang mereka alami. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka mencari sesuatu yang salah. Mereka mencari hal-hal yang bersumber dari dunia ini, bukan dari Tuhan. Ada pula orang yang berusaha mencari segala hal dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan ujung-ujungnya mereka akan menjadi kecewa. Pemazmur menasihati kita dalam Mazmur nomor 105 ayat 4 sampai 5 katanya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Nah, jika kita kembali lagi membuka dan membaca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah yang kamu cari? Di hari-hari ini manusia tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai agenda utama dalam hidup. Tetapi inilah yang pada umumnya sedang dicari. Yang pertama adalah kekayaan. Materi duniawi telah menyilaukan mata semua orang, sehingga mereka dengan begitu mudah sekali tergiur dengan iming-iming iblis yang menawarkan kekayaan secara instan, karena mereka rela menempuh cara apapun demi mendapatkan apa yang mereka cari. Meskipun cara yang ditempuhnya itu tidak berkenan kepada Allah, melanggar hukum dan bertentangan dengan firman Tuhan, tragisnya lagi tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dituntun iblis menuju kebinasaan. Yang kedua, kesenangan daging. Segala yang menyenangkan dan memuaskan daging sedang dicari manusia. Berhati-hatilah, kepuasan daging adalah kuasa maut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus kita ingat, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dalam Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan,
marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, janganlah perselisihan dan iri hati. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata yang terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencari Kristus dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini, maka percayalah bahwa kita akan beroleh berkat dan kebahagiaan hidup yang kekal di dalam Kristus. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan dicari, dan hiduplah sesuai norma-norma Tuhan inginkan, karena hanya di dalam Dialah kita beroleh jaminan hidup. Tinggalkan dan tanggalkanlah mencari kesenangan dunia dengan memperkaya diri dan melupakan membantu pekerjaan Tuhan, melupakan pelayanan Tuhan. Jangan kejar untuk menyenangkan dunia, menyenangkan keinginan daging kita ini, karena itu sementara, itu sia-sia, tidak ada artinya, hanya membuat kita menjauh dari kasih Allah. Tetapi marilah cari dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita, asalkan kita tetap setia dalam mengiringi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarilah setiap kami untuk boleh memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk hari lepas hari mengutamakan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami dan pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.